Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadha nabiyil karim wa ala alihi was sahabati wat tabi'in. Amma ba'du. Ikhwatil a'izza, azani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu dari tempat yang mulia untuk sama-sama mencoba mencari ridha Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah upaya dan cara, yaitu thalabul ilm. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi teladan Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jika kita berbicara tentang perjalanan hidup dunia ini, maka tidak lepas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari yang kami pergilirkan di antara umat manusia. Artinya zaman ini berputar, waktu berputar, dan terkadang sebuah peristiwa secara makna memiliki kesamaan, entah itu kebaikan yang diusung atau keburukan yang dimunculkan. Hanya saja tokoh, pelaku peristiwa, tempat kejadian, dan asbab serta motivasinya agak sedikit beragam. Dan oleh karenanya, berkaca kepada hal ini, maka kita tahu bahwa sesungguhnya kehidupan seorang muslim tidak boleh lepas dari mengambil pelajaran dari masa lalu dan mempersiapkan akan masa yang akan datang dengan menjadi orang-orang yang mungkin patut atau mungkin memantaskan diri untuk patut dikenang. Dan ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, maka berbicara tentang ini, kita lebih spesifik tentang sejarah keislaman. Karena sejarah umat manusia, dari manusia disebutkan prasejarah dengan istilah-istilah yang beredar, dan sampai kepada fase para nabi dan rasul yang dikenal dengan fatrah atau zaman sebelum Masehi sampai nubuwah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita berbicara secara khusus tentang ini, maka yaitu sejarah keislaman. Nah, jika kita berbicara tentang sejarah keislaman, maka kita diingatkan akan sebuah perjalanan kegemilangan dari kisah yang ditorehkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Kendati masa ini atau fase ini hanya beberapa tahun saja, dan di dalam perjalanan yang begitu panjang dari perjalanan sejarah Islam sampai hari ini, maka ada satu sejarah yang sangat panjang, dan ini patut untuk kita ketahui bersama dan mengambil ibrah darinya agar tidak terulang jika hal itu adalah kesalahan, dan agar terus perbaikan jika itu adalah sebuah nilai kebaikan. Dan ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, maka satu fase itu disebut dengan fase kejayaan Andalusia. Dan ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, maka dilihat dari nama ini, Andalusia atau Al-Andalus,
mungkin banyak dari kaum muslimin hari ini yang merasa asing dengan istilah dan kalimat tersebut, Al-Andalusia atau Al-Andalus. Apa makna ini dan apa yang dimaksud dari kata tersebut? Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dan tidak melupakan sejarah. Dan umat yang besar adalah umat yang belajar dari sejarah masa lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan dan melihat apa yang dia lakukan di masa lalu untuk hari esok yang lebih baik. Nah, ini berbicara tentang sejarah, kendati itu adalah sejarah pribadi kita yang akan kita persiapkan untuk hari-hari ke depan yang lebih baik. Dan Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Apakah mereka tidak berjalan, menelaah, mengamati umat-umat terdahulu, kemudian mereka mengambil pelajaran dari apa yang menjadi jalan cerita dari kedustaan mereka. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, Al-Andalus patut untuk kita kaji, dan Al-Andalusia ini patut sekali untuk kita renungi dan kita ambil ibrah pelajaran darinya. Kalimat Al-Andalus awalnya adalah Vandalus atau Vandalusia. Nah, nama ini, kalimat ini, istilah ini adalah istilah yang yakunu isman 'ala al-musamma, kurang lebih hampir sama penyebutan nama dengan kondisi yang ada. Karena saat itu Al-Andalusia yang secara letak geografis berada di benua biru. Kalau kita berbicara tentang geografis, maka dia berada di daratan benua biru. Dan jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka tepatnya hari ini dia adalah negara Spanyol dan sebagian dari wilayah Portugal. Dan ikhwati billah azanillahu wa yakum, dia juga dikenal dengan sebuah kawasan di semenanjung Iberia. Dan kalau kita lihat luas geografisnya, luas geografis dari Andalusia ini kurang lebih di 600.000 km persegi. Artinya kalau Indonesia kurang lebih adalah 1.900.000 km persegi, maka sekitar 1/4 lebih lah dari daratan atau dari kawasan wilayah Indonesia. Dan ikhwati fillah azanillahu wa yakum, Andalusia ini memiliki beberapa tempat-tempat yang dia itu membatasi wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Yang dimaksud dengan ini adalah karena dia dipenuhi dengan beberapa daerah pegunungan dan juga ada pulau-pulau di daerah Jazirah Al-Andalusia ini, di mana di bagian selatan ia berbatasan dengan Perancis dan dengan dibatasi oleh barisan bukit atau barisan pegunungan yang disebut dengan pegunungan Bartar. Dan di wilayah timur, kalau kita bergerak ke arah timur, maka wilayah Andalusia ini makin menyempit. Dan kalau kita bergerak ke arah baratnya, dia makin meluas begitu. Dan ikhwati fillah azanillahu wa yakum, di sana juga ada, di wilayah utara dari Andalusia ini terdapat pegunungan Pirenia. Dan pegunungan ini adalah pegunungan yang memisahkan antara Spanyol atau Andalusia itu sendiri dengan Perancis hari ini. Dan ikhwatal iman azanillahu wa yakum, maka kalau kita lihat dari sini, dia malah justru menghadap ke arah wilayah Afrika atau Afrika. Dia menghadap ke wilayah Afrika, dan wilayah ini tepatnya mengarah ke arah Maroko atau Al-Maghrib. Dan wilayah tersebut
Sebagian mu'arikhin, sejarawan mengatakan dia lebih cocok untuk masuk ke wilayah Afrika katanya, disebabkan karena dia dibatasi wilayahnya dengan Prancis oleh barisan bukit dan gunung tersebut. Ya, persisnya wilayah yang menghadap itu, daerah yang terbuka justru ke arah Afrika, tidak justru ke arah Eropa. Dan yuqatifillah azanillahu yakum, ini terkait dengan Andalusia dari sisi geografis. Dan berarti kalau kita berbicara tentang geografisnya, maka Andalusia ini daerah yang sebenarnya adalah strategis. Dia menghubungkan antara dua benua, Afrika dengan Eropa. Dia berdekatan dengan dua benua ini, Afrika dan Eropa. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, sebenarnya kalau kita bicara Andalusia, sebuah negeri yang sudah dicita-citakan oleh para pendahulu agar ia dimerdekakan, agar dia dibebaskan, agar dia dikeluarkan orang-orangnya daripada penyembahan sesama manusia menuju penyembahan hanya kepada Tuhan yang manusia. Dia itu dibebaskan dari perbudakan dan dibebaskan dari belenggu-belenggu kesyirikan atau penyembahan kepada Rabb dan ilah yang tidak patut untuk disembah kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka itu secara geografis. Adapun Al-Andalusia secara keyakinan, maka Andalusia saat itu ada yang berkeyakinan dengan keyakinan Nasara atau Nasrani. Dan di antara keyakinan mereka juga ada keyakinan animisme dan dinamisme. Ini dari segi keyakinan. Namun dari tinjauan atau faktor yang lain, Andalusia adalah sebuah kawasan yang waktu itu penduduknya dari tinjauan sosial budaya mengalami keterbelakangan. Dia itu mengalami sebuah keterbelakangan yang sama yang dialami oleh benua biru atau negara-negara Eropa pada umumnya saat itu. Maka ikhwati fillah azanillahu wa yakum, Andalusia sama dengan Inggris hari itu. Andalusia sama dengan Prancis hari itu. Bahkan dalam kitab Fajrul Andalus disebutkan bahwa Inggris yang hari ini menjadi salah satu destinasi dari para wisatawan untuk menghabiskan masa berliburnya dan melakukan sebuah perjalanannya dengan keluarga atau rekan-rekannya, maka Inggris hari itu dalam sebuah kondisi yang sungguh sangat pantas untuk disebut zaman Flintstone, zaman batu. Mengapa demikian? Karena rumah-rumah, bangunan-bangunan yang mereka bangun jauh dari kesan memiliki peradaban yang tinggi. Rumah-rumah yang mereka bangun sejatinya seperti hari ini kita kenal, terdiri dari ventilasi udara, jendela dan sebagainya, yang itu akan membuat keasrian, kenyamanan dan kebersihan rumah yang dihuni ini menjadi nyaman, menjadi pantas dan layak untuk kita berada di dalamnya dan berlama-lama mencari ketenangan. Tetapi hari itu Inggris adalah satu negeri dari negeri-negeri benua Eropa yang justru jauh dan tidak pernah terfikir untuk membangun seperti itu. Artinya apa? Mereka terbelakang. Maaf, hewan anjing yang mereka tidur dengannya di satu ruangan, buang air besar di sana, buang air kecil di sana, bahkan satu meja makan dengannya, mereka tidak atau belum mengenal yang namanya sendok dan sebagainya. Tempat atau wadah untuk mereka makan ala kadarnya. Ini menambah dari maklumat dan khazanah bahwa saat itu lebih tepat Eropa disebut sebagai sebuah kawasan dengan istilah The Dark Age. The Dark Age ini adalah kondisi di mana mereka terselimuti dengan gelapnya. Gelap dalam arti sesungguhnya atau gelap dalam makna kiasan. Gelap karena tidak ada ilmu pengetahuan di sana, sehingga saat itu belum berkembang banyak dan belum berkembang luas.
Dan ikhwati fillah, dan ini berdampak kepada hal-hal yang berkaitan dengan hidup mereka. Rumah mereka yang jauh dari kesan interior yang baik, bagus, arsitektur yang sangat terbelakang dan sebagainya, gaya hidup mereka yang primitif dan sebagainya. Ini juga dialami oleh beberapa kawasan lain. Nah, karenanya zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman sudah terlintas di benaknya agar kita mampu menaklukkan Al-Andalusia, agar kita bisa menaklukkan Andalusia dan mengeluarkan warganya dan penduduknya dari kondisi keterbelakangan, baik dari keterbelakangan hidup maupun dari keterbelakangan keyakinan. Karena akidah mereka salah dan akidah mereka itu keliru. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, saat itulah umat Islam ingin memfutuh, mengeluarkan mereka dari kondisi gelap gulita menuju cahaya tauhid. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Hanya saja di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah, ya, belum Allah takdirkan Andalusia dikelola oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya ada seorang yang bernama Uqbah bin Nafi' pernah menjejakkan kakinya di sana. Tapi dengan langkah dan strategi yang kurang jitu, dan langkah dan strategi yang kurang baik saat itu dan kurang tepat, karena memang ini beralasan, Andalusia pun akhirnya kembali ke tangan kaum kufar. Apa sebabnya? Sebabnya bagi kaum muslimin wilayah daratan Andalusia ini wilayah yang asing, wilayah yang tidak familiar di hadapan mereka, sehingga saat negeri-negeri ditaklukkan tidak juga ditaruh orang-orang yang bisa mengelola, memimpin, memanage daerah yang telah ditaklukkan tersebut. Akhirnya direbut kembali oleh kaum kufar. Nah, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka Andalusia pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik menjadi pemikiran utama beliau, bagaimana Andalusia ini ditaklukkan dan bagaimana Andalusia ini bisa direbut dan orang-orangnya diberikan pencerahan dengan pencerahan kalimat tauhid. Karena ikhwati fillah azanillahu yakum, berawal dari penaklukan Afrika Utara. Jadi Afrika Utara ditaklukkan oleh kaum muslimin di sebuah kondisi yang berat bagi sebagian orang, karena memang iklim di sana cukup ekstrim, kawasannya juga ekstrim, dan gaya hidup orang-orangnya juga cukup barbar saat itu. Ya, kemudian termasuk hewan-hewannya cukup buas. Jadi kalau kita lihat singa Afrika dan sebagainya, dibanding hewan-hewan yang lain cukup buas. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, melalui kepemimpinan seorang panglima besar yang bernama Musa bin Nusair, maka kaum muslimin berhasil membuka wilayah Afrika Utara. Afrika Utara inilah yang menjadi gerbang akhirnya Andalusia ditaklukkan. Afrika Utara inilah yang akhirnya daerah tersebut menjadi jembatan yang menjembatani kaum muslimin nantinya membebaskan Andalusia. Dan mungkin ada di benak kita pertanyaan, mengapa sih kaum muslimin sampai jauh-jauh ke Andalusia, sampai jauh-jauh ke Afrika? Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengamalkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala agar kalian menyeru orang-orang dalam kebaikan dan mencegah orang-orang dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada pertanyaan, kenapa kaum muslimin jauh dari daratan Arab, dari sebuah lautan padang pasir, kemudian membidik sana? Apakah motivasi terbesar mereka adalah sumber daya alam atau SDA tersebut? Kita katakan tidak. Karena apa yang dikatakan oleh Rabi' ibn Amir kepada Rustum,
seorang panglima dari Persia. Maka Rib'i bin Amir sempat ditanya, apa yang mengantarkanmu jauh-jauh datang ke negeri kami, ke tempat ini? Maka jawab Rib'i bin Amir adalah, Allah lah yang telah mengantarkan kami ke tempatmu ini. Kemudian dia tanya lagi, apa yang Allah janjikan, apa yang Tuhanmu janjikan kepadamu? Allah menjanjikan kepada kami hidup mulia dengan kemenangan atau mati mulia dalam kesyahidan. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, inilah jawaban seorang Rib'i bin Amir. Lantas ditanya lagi, kalau seperti itu apa motivasi kuat setelah engkau mendengar janji Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu ini? Maka beliau mengatakan, kami ingin mendapatkan kebenaran janji Tuhan kami tersebut. Masya Allah, ini yang ada di benaknya. Jadi mengantarkan orang-orang itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan hidup mereka di bawah naungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun gugur dalam misi mulia ini, kami gugur dalam sebuah misi kemuliaan. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini juga yang ada di benak Musa bin Nusair. Dan siapakah Musa bin Nusair ini? Musa bin Nusair adalah seorang panglima, anak dari panglima. Beliau rahimahullah adalah seorang tabi'in, anak dari seorang yang bernama Nusair bin Abdurrahman. Musa bin Nusair anak dari Nusair bin Abdurrahman. Siapa Nusair bin Abdurrahman? Maka beliau adalah kepala kepolisian tertinggi di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan siapa ibunya Musa bin Nusair? Ibu beliau adalah seorang pejuang, pemberani, wanita gagah, pemberani, wanita perkasa. Di salah satu kejadian, tepatnya di perang Yarmuk kalau tidak salah, salah seorang prajurit kaum muslimin itu sempat sudah terdesak oleh pasukan kaum kufar, sehingga tinggal selangkah lagi kaum muslimin meninggal, dalam artian dipenggal atau dibunuh oleh orang tersebut. Tapi ternyata Allah menolong agamanya, menolong pasukannya, menolong kekasihnya, menolong pejuang di jalannya, dengan adanya hadir seorang wanita yang notabene itu adalah ibu dari Musa bin Nusair, mengambil sebuah pancang, mengambil sebuah tiang yang difungsikan untuk menjadi penopang dari khaymah, penopang dari kemah-kemah, kem-kem dari para prajurit, kemudian memukulkannya kepada kepala orang tersebut. Nah, disinilah bahwa kita tahu Musa bin Nusair adalah anak dari dua orang, ibu dan bapak yang pejuang. Jadi akhirnya Musa bin Nusair adalah orang yang dipilih oleh Al-Walid bin Abdul Malik untuk misi penaklukan Andalus. Nah, ini ceritanya. Dan maka dalam misi ini seorang Musa bin Nusair menginginkan adanya rekan, menginginkan adanya teman, menginginkan adanya orang yang bisa bermitra dengannya. Dan dia menginginkan adanya pihak yang bisa menjadi andalannya dalam penaklukan Andalusia. Dan perlu diingat, penaklukan Andalusia ini cukup banyak halang rintangnya. Ada sekitar 6 hal halang rintangnya bagi seorang yang bernama Musa bin Nusair. Yang pertama, qillatul quwwah al-bahriyah. Sedikitnya armada laut dan pasukan laut yang dimiliki oleh Musa bin Nusair. Saya ulangi, sedikitnya armada dan pasukan laut yang dimiliki oleh Musa bin Nusair. Sehingga dalam hal ini, bagi seorang Musa bin Nusair, bila mana ingin ke Andalus, membutuhkan perahu atau kapal yang menyeberangi mereka ke sana.
Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini PR tersendiri. Kalau daratan Afrika yang lainnya ini mampu ditaklukkan dari jazirah Arab melintasi darat. Dan ikhwati fillah ini yang pertama. Adapun yang kedua, kaunu jaziratil bilyar an-nasraniyah wara'ahum. Secara letak geografis, maka ada sebuah kawasan atau jazirah yang disebut dengan Bilyar atau Bilyar, dan itu adalah umumnya warganya beragama Nasrani. Dan secara letak mereka berada di belakang dari Musa bin Nusair. Sehingga secara hitung-hitungan strategis ya dalam peta peperangan ini juga harus menjadi bagian yang dipertimbangkan. Sebab bila mana mereka datang dan mereka menghadapi musuh di Andalusia, di belakang mereka ternyata ada sosok, ada orang-orang yang siap menghimpit mereka, sehingga terdesaklah kaum muslimin dan makin terjepit di dua kepungan. Ini barang yang jadi pertimbangan dari Musa bin Nusair. Yang ketiga, kaunu mina sabtah an-nasraniyah allati ladaiha alaqah qawiyah. Adanya sebuah pelabuhan yang disebut dengan pelabuhan Sabtah, dan pelabuhan Sabtah ini adalah pelabuhan yang secara umum dia beragama Nasrani penduduknya. Dan bukan hanya itu, Sabtah juga dipimpin oleh seorang penguasa kafir yang bernama Julian. Dan Julian ini memiliki sahabat yang bernama Witiza, yang nanti dalam perjalanannya umat Islam diuntungkan karena terjadi sebuah perselisihan dan percekcokan antara Sabtah dengan Andalusia, yang waktu itu Andalusia dipimpin oleh seorang penguasa yang bernama Rodrik, dan Sabtah dipimpin oleh seorang penguasa yang bernama Julian. Dan ini akan membuka peluang bagi kaum muslimin nantinya, bagaimana Julian memberikan lahan, kesempatan atau sebuah kawasan di mana kapal-kapal kaum muslimin bisa merapat di sana. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, beginilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 14. Kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka satu barisan, padahal hati mereka penuh dengan keragaman. Visi mereka itu satu mungkin, tapi misi mereka ini bertolak belakang satu dengan yang lain. Karenanya Allah hadirkan sebuah keadaan di mana suku atau kabilah atau wilayah Sabtah harus bergesekan dengan Andalusia. Antara Julian dengan Rodrik ini tidak memiliki keakuran, tidak memiliki keharmonisan, disebabkan beberapa faktor, diantaranya Witiza itu dibunuh oleh Rodrik, padahal Witiza adalah kawan baik dari Julian. Kemudian yang kedua, faktornya yang paling membuat mereka marah adalah anak dari Witiza dinodai oleh Rodrik, sehingga kemudian amarah mereka begitu tinggi dan besar, yang akhirnya nanti kaum muslimin diberikan jalan oleh mereka untuk menguasai mereka, ya, dan perang memimpin mereka melawan Al-Andalus. Ini ikhwati fillah azanillahu yakum. Baik, itu diantara beberapa alasan kenapa daerah ini atau adanya wilayah yang disebut dengan pelabuhan Sabtah ini menjadi PR tersendiri bagi Musa bin Nusair. Selanjutnya ikhwati fillah azanillahu yakum, apa yang menjadi faktor yang mungkin menjadi pertimbangan beratnya medan Andalusia? Qillatu adadil muslimin. Apa arti qillatu adadil muslimin? Sedikitnya jumlah prajurit kaum muslimin. Prajurit kaum muslimin saat itu berjumlah 7.000 pasukan.
Mungkin pasukan yang tidak sedikit ini, 7.000 banyak jumlahnya. Tetapi ikhwati fillah azanillahu wa yakum, mereka harus berhadapan dengan pasukan Rodrik sebanyak 100.000 orang. Artinya jumlah yang tidak sebanding, jumlah yang sangat jauh, dan ini pastinya tidak sepadan dalam dunia peperangan. Nah, nanti sampai akhirnya jumlah yang sedikit ini oleh gubernur yang memimpin perang yang saat itu bernama Tariq bin Ziyad atau Tariq bin Ziyad yang kita kenal, yang akhirnya namanya diabadikan dengan Selat Gibraltar. Maka ikhwati fillah meminta bantuan kepada kaum muslimin, tepatnya kepada Musa bin Nusair, untuk menambah prajurit mereka sebanyak 5.000 orang. Sehingga yang tadinya 7.000 sekarang kekuatannya adalah 12.000. Walaupun pastinya masih 1/10 kurang lebih, ya, lebih sedikit dari jumlah pasukan Rodrik tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini faktornya, salah satu faktor. Dan faktor yang kelima adalah kasratu adadil kuffar. Tadi saya sudah sebutkan jumlah kaum kafir yang begitu banyak, dan mereka saling kuat dengan satu yang lainnya. Artinya mereka siap bahu-membahu dengan kelompok-kelompok lain. Dan yang keenam adalah ghurbat makan awuqu'il Andalus ladal muslimin. Asingnya, tidak bersahabatnya, atau kita sebut tempat ini adalah tempat yang buas bagi orang-orang yang tidak mengenal sebelumnya. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum, diperlukan ma'rifatul maidan, penguasaan lapangan di sini. Dan kaum muslimin belum banyak yang tahu wilayah Andalusia. Dan ikhwati fillah, itu beberapa ancamannya atau beberapa hambatan kurang lebihnya. Dan apa langkah dari Musa bin Nusair untuk itu? Yang pertama adalah ijad wa insya' mina wa quwwatin bahriyah. Yang pertama sekali adalah memikirkan bagaimana pengadaan atau menghadirkan adanya sebuah lapangan atau tempat di situ merapatnya kapal-kapal mereka. Kapal-kapal ini agar bisa merapat, harus dipikirkan di mana itu wilayahnya dan tidak membahayakan bagi kapal dan para awaknya. Yang kedua, memikirkan bagaimana menghadirkan para pejuang yang punya kemampuan laut, kemampuan di perairan. Dan kita kenal bahwa kaum muslimin umumnya memang berjalan atau melakukan sebuah misi itu di daratan. Dan inilah pentingnya alimu sibyanakum as-sibahah, ajarkan anak-anakmu berenang. Dalam kata lain, karena kita hidup di darat, maka kita mempersiapkan kondisi yang tidak nyaman bagi kita dan tidak biasa dan tidak sehari-hari kita di daratan, yaitu kondisi perairan. Yang ketiga, bagaimana mereka, dalam hal ini Musa bin Nusair, memikirkan ta'lim wa taf'il ad-da'wah, mengajarkan, membina, kemudian menyemarakkan lagi, dan begitu bersemangat lagi dalam dakwah, khususnya mendakwahi orang-orang barbar untuk mau memeluk Islam dan mau bergabung dengan kaum muslimin. Dan ini tidak mudah. Adapun istilah barbar dipakai dalam banyak istilah. Menurut Rodrik, orang-orang di luar Romawi adalah mereka barbar. Menurut orang-orang Yunani, mereka yang tidak berfilsafat dengan filsafat Yunani, mereka itu barbar, dan sebagainya. Maka tugas dari Musa bin Nusair adalah bagaimana melakukan pembinaan dan dakwah Islamiyah kepada mereka. Dan yang selanjutnya, yang kelima,
kaum muslimin, dalam hal ini Musa bin Nusair, harus menunjuk siapa tokoh yang paling tepat. Maka tokoh yang paling tepat tersebut adalah dipilih seorang yang bernama Tariq ibn Ziyad, atau nama Tariq bin Ziyad. Dan ikhwatibillah azanillahu wa yakum, yang selanjutnya langkah yang dipersiapkan oleh Musa bin Nusair adalah Fathu Jaziratil Balyar atau Bilyar wa dhammiha ila sufifil muslimin. Bilyar yang merupakan wilayah Nasrani tadi, dengan penduduknya cukup banyak beragama Nasrani, menjadi target besar agar pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin. Setelah itu wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin dan lebih mudah melakukan pergerakan menuju Andalusia dan melakukan penetrasi lebih dalam. Dan ikhwatibillah azanillahu yakum, begini dahsyatnya PR dari Musa bin Nusair yang beliau harus tunaikan demi untuk penaklukan Al-Andalusia menjadi negeri yang mengenal tauhid sebagaimana negeri-negeri yang telah difathu, dibebaskan oleh kaum muslimin. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum. Maka setelah itu kita tahu kaum muslimin akhirnya menyiapkan semua armada laut dan menyiapkan semua pasukan lautnya, dan dengan kekuatan 7.000 di awal kedatangan dan ditambah lagi 5.000 di gelombang kedua, siap menghadapi kaum kufar. Dalam hal ini wilayah Balyar tadi, atau pelabuhan yang menjadi wilayah penguasaan dari Julian atau Sabtah tadi. Dan ikhwatibillah azanillahu yakum, melihat gerakan kaum muslimin yang begitu besar dan banyak yang dilihat oleh penguasa Sabtah, yaitu Julian, ditambah lagi keinginan dia untuk menaklukkan Rodrik dengan berbagai cara, yang penting Rodrik kalah, setelah itu saya berkuasa. Maka ikhwatifillah azanillahu yakum, dia pun mempersilahkan kaum muslimin merapatkan kapal-kapalnya ke sana. Dan ikhwatifillah, hitungan mereka dan dugaan mereka keliru. Kalau kaum muslimin ingin berkongsi dengan mereka dan demi untuk menaklukkan Rodrik selanjutnya menyerahkan kepada mereka, itu salah. Dan ikhwatifillah azanillahu yakum, daerah tersebut telah diambil dan dikuasai oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin bergerak terus ke wilayah Barbate. Dan ikhwatifillah, wilayah ini atau Birbat dalam bahasa Arabnya, wilayah Birbat atau Barbat ini ada wilayah di mana pertemuan dua pasukan besar, yang satu mengusung kesyirikan dan mengusung kekufuran, yang satu membawa misi ketauhidan. Maka pertempuran yang cukup sengit ini menyebabkan seorang Musa bin Nusair seorang Tariq bin Ziyad tidak bisa ikut berlebaran Idul Fitri. Ya, karena apa? Karena itu terjadi pada tahun 92 Hijriah, kurang lebih di bulan Ramadan tanggal 27 atau 28 Ramadan. Pertempuran ini sampai beberapa bulan Syawal di tanggal-tanggal pertama. Artinya belum sempat dia berlebaran. Tapi sebuah misi yang lebih mulia dari itu, akhirnya mereka harus berjuang dalam kondisi mereka tidak berlebaran sebagaimana yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Dan kalimat ini yang terpatri kuat di hati sanubari kaum muslimin, sehingga jumlah yang tidak sebanding ini justru menyebabkan Rodrik dan pasukannya tunggang langgang lari kocar-kacir, dan sebagian besar dari mereka terbunuh. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rodrik bukan hanya menyelamatkan diri, kabur karenanya, tapi dalam riwayat yang lain Rodrik dalam kondisi peperangan di Barbate ini terbunuh.
Dan ikhwati billah azanillahu wa iyyakum, maka bagi seorang Tariq bin Ziyad dan pasukan yang dipimpinnya, ini adalah keberhasilan yang luar biasa. 100.000 harus melawan 12.000. 12.000 harus menerima kenyataan di hadapannya angka yang tidak sedikit dan jumlah pasukan yang tidak kecil. Tapi karena keyakinan akan firman Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil, jumlah yang sedikit mengalahkan kelompok besar, jumlah yang banyak. Itu semua karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, maka di sini juga berlaku bagi seorang Tariq bin Ziyad keyakinan beliau terhadap sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang kata Rasulullah, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberikan oleh Allah 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebelumku. Apa saja 5 hal itu? Di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antaranya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan oleh Allah pertolongan dengan hadirnya rasa takut yang Allah tancapkan ke hati kaum kufar, ke hati para musuh, padahal perjalananku masih 1 bulan lamanya. Jadi Rodrik sudah ketakutan dengan jumlah bilangan 12.000 itu, dengan perjalanan yang padahal masih 1 bulan harus menempuhnya. Dan ikhwati billah azanillahu yakum, maka berhasillah Tariq bin Ziyad menjadi seorang panglima yang membebaskan Selat Barbate tadi, di mana pasukan 100.000 yang berjaga dan bertempur untuk menjaga kawasan tersebut kocar kacir, dan di antara mereka ada yang tertunduk malu karena menelan pil pahit kekalahan. Ikhwati billah azanillahu yakum. Dan selanjutnya, jika kita berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad dalam hal ini, maka Tariq adalah seorang yang berhasil memompa semangat juang dan jihad para sahabat Rasulullah, para sahabat Tariq bin Ziyad yang menyeberangi wilayah tersebut. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini tidak mudah. Walaupun di beberapa riwayat kita kenal dan kita dengar katanya Tariq bin Ziyad dalam rangka memompa semangat sahabat-sahabatnya dan prajuritnya dalam misi ini sempat membakar kapal-kapal yang ditumpanginya. Karena riwayat menyebutkan tentang itu, yang beberapa orang menyampaikannya kepada kita dan kita mendengarnya dengan telinga kita. Kita katakan tentang kebenaran berita tersebut, kita katakan ini ada beberapa alasan. Dikarenakan yang pertama, kaum muslimin melalui Tariq bin Ziyad dan dipimpin oleh Musa bin Nusair menganggap sama berjuang di Andalusia, menang dengan kemuliaan atau meninggal dengan kesyahidan, sama dengan berjuang di Afrika dan di wilayah-wilayah lainnya. Hidup dalam kemuliaan, meninggal dalam kesyahidan. Maka bagi mereka, lantas membakar kapal ini adalah perbuatan tabzir, perbuatan mubazir. Dan kemubaziran adalah temannya syaitan. Dan perbuatan tabzir ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Kalau hanya ingin membakar semangat kaum muslimin dalam hal ini, tidak perlu dengan itu. Karena banyak ayat-ayat dan hadis Rasulullah yang mampu dibacakan dan itu memompa semangat juang para prajurit.
Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kejanggalan yang selanjutnya adalah yang ketiga, bagi seorang Tariq bin Ziyad adalah pelanggaran bila dia tidak berkonsultasi kepada Musa bin Nusair sebagai orang yang mengangkatnya dan mengutusnya untuk melakukan sebuah misi penaklukan Andalusia. Sehingga kisah pembakaran tadi kita katakan wallahu taala alam, ada beberapa ulama sirah yang menyatakan bahwa kisah-kisah tersebut katanya kisah-kisah yang tidak cukup kuat secara dalil. Dan alasannya lagi dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah berfirman, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, merekalah tentara-tentara Allah. Ketahuilah, mereka adalah prajurit-prajurit Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan tentara Allah subhanahu wa ta'ala pasti menang. Pasti Allah tolong. Dan pasti dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati billah azanillahu yakum. Dan selanjutnya, hal yang dilakukan oleh Tariq ibn Ziyad setelah menaklukkan pertempuran lembah Barbate tadi, kawasan Barbate, maka ikhwati fillah azanillahu yakum, Tariq ibn Ziyad dengan para prajuritnya melakukan sebuah kesepakatan wilayah-wilayah yang ada di daerah Andalusia dan telah ditaklukkan oleh kaum muslimin agar dijaga oleh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin ada yang berjaga di wilayah tersebut. Tidak seperti kekeliruan atau kesalahan strategi yang dilakukan oleh Uqbah bin Nafi tadi, di mana dia telah menaklukkan tapi dia tidak berjaga, atau minimal dia tidak menaruh orang yang bisa berjaga di sana. Ikhwatal iman azanillahu yakum. Maka di sini akhirnya langkah kegemilangan dari Tariq bin Ziyad berbuah manis dengan konsentrasi beliau untuk melakukan perluasan terhadap wilayah-wilayah yang ada di semenanjung Andalusia ini, di kawasan Andalusia ini, bisa difutuh, bisa ditaklukkan dengan keseluruhannya. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, hal ini karena menjadi sunnatullah, sudah menjadi janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 21, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Sungguh Allah telah menetapkan dan sungguh Allah telah mengatakan la aghlibanna ana wa rusuli, Allah pasti akan menang dan Rasulnya juga pasti akan menang. Agama Allah pasti akan menang dan risalah yang dibawa oleh Rasulnya juga pasti akan menang. Jadi ikhwati billah azanillahu wa yakum, berangkat dari ini juga, dari ayat ini surah An-Nisa ayat 141, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan kepada orang-orang kafir jalan untuk menguasai kaum muslimin. Maka dari itu, maka Tariq bin Ziyad semangat untuk melakukan perluasan daerah, dan di dalam rangka menjemput janji Allah terhadap sifat dan karakter laki-laki yang baik, Allah berfirman dalam Al-Ahzab 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah, dan di antara laki-laki kaum beriman yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang menepati janjinya. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, menepati janjinya dan menepati
apa yang telah dijanjikan kepadanya. Faminhum, dan di antara mereka, man qadha nahbahu, ada yang telah menunaikan janjinya, maksudnya syahid. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang menunggunya. Wa ma baddalu tabdila, dan sedikit pun mereka tidak pernah mengubah janjinya. Dan ikhwatifillah azanillahu yakum, inilah yang menyebabkan mereka ini makin kokoh langkahnya, makin kuat azamnya, makin bulat tekadnya, makin tinggi semangatnya, sehingga Andalusia menjadi wilayah yang akhirnya mengenal ajaran Islam dengan sangat-sangat baik. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, hal ini adalah bagi seorang muslim menjadi kebanggaan. Dan waktu yang membentang dari sejak menaklukkan Andalusia di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad tadi di tahun 92 Hijriah sampai sekitar tahun 797 Hijriah, maka masa yang sangat lama dan panjang. Artinya 8 abad perjalanan Islam di tanah Andalus. Berkibar kalimat tauhid, berkibar bendera keislaman, dikumandangkannya azan-azan di masjid-masjid jami, ditunaikannya salat, ditaruhnya kening-kening terbaik dalam sujud-sujud simpu-simpu yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andalusia menjadi sejarah kegemilangan kaum muslimin karena mereka berhasil mengelola bumi ini yang Allah titipkan kepadanya dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, karenanya di awal tadi kita katakan rasanya rugi kalau ada kaum muslimin yang tidak tahu dan tidak memahami tentang Andalusia yang menjadi wilayah tersebut. Dan patut untuk kita tanya, apakah anak-anak dan generasi muda kita ini tahu cerita Andalusia? Adakah anak-anak kaum muslimin dan generasi muda ini tahu sejarah tentang kegemilangan Islam di bumi Andalusia? Ataukah orang-orang tua dari kaum muslimin tahu bagaimana kaum muslimin begitu menyemarakkan bumi Allah Andalusia ini dengan ilmu-ilmu Allah yang dikaji di masjid-masjid dan tempat-tempat pendidikan secara formal maupun non formal? Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, sungguh kita sangat berhajat untuk memberitahukan kepada anak-anak generasi muda kita dan semua lapisan dengan berbagai jenjangnya kaum muslimin bahwa Andalusia adalah pelajaran berharga, wabil khusus bagi kita yang muslim tinggal di negeri Indonesia ini. Tapi ikhwati fillah azanillahu yakum, maka pergerakan dari Tariq bin Ziyad terus dan melakukan sebuah langkah-langkah yang sekarang bukan hanya membebaskan secara fisik dari belenggu keterbelakangan secara keyakinan, tapi juga langkahnya adalah membebaskan mereka dari belenggu keprimitifan. Primitif, terbelakang secara keilmuan, terbelakang dari sisi peradaban dan pembangunan. Karenanya dibangunnya masjid-masjid dengan sentuhan ornamen-ornamen terbaik dan dengan karya-karya anak-anak kaum muslimin dan nilai-nilai syarat dengan nilai-nilai arsitektur Islami. Dan rumah-rumah dibangun terdiri dari ventilasi yang sangat baik, jendela-jendela yang bagus, agar sirkulasi udara ini juga menjadi baik. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, bahkan kaum muslimin memiliki semacam model bagaimana membuat rumah, model bagaimana membentuk atau membuat rumah yang paling tidak sesuai dengan nilai-nilai keluhuran Islam. Satu, kamar mandi yang tidak boleh menghadap toiletnya itu, klosetnya itu ke arah kiblat atau membelakangi.
Yang kedua, rumah mereka terdiri dari ruang privasi yang tidak boleh dan tidak mungkin langsung diakses oleh orang dengan mata telanjang, dengan artian bahwa bila mana ada seorang istri yang sedang tidak berhijab, anak-anak gadis yang sedang tidak mengenakan jilbab syar'inya yang dengan benar, atau saudari-saudarinya yang sedang tidak menutup diri auratnya ini dengan baik, maka tidak mudah diakses oleh orang yang tidak halal baginya untuk melihatnya. InsyaAllah sampai kayak gitu. Coba lihat, coba kalau sekarang terjadi di Andalusia saat itu, harusnya itu terjadi di rumah kita hari ini. Tidaklah kaum muslimin rumahnya itu terdiri dari satu bangunan yang lorongnya langsung bisa diakses dari jalan raya menuju kamar mandinya. Ini yang saya sebut dengan siaran langsung. Ya, kenapa siaran langsung? Tidak ada sekat, orang bisa lihat semua dalaman rumah kita. Ya, dan ikhwatifillah azanillahu yakum. Selanjutnya, rumah mereka terdiri dari beberapa kamar yang memisahkan sesuai dengan standar nilai keislaman. Kalau bahasa sekarang saya, dengan kondisi realita hari ini, rumah kaum muslimin idealnya, saya katakan kalimat ini idealnya. Ideal itu kadang-kadang tidak sama dengan realita. Idealita tidak sama dengan realita. Idealnya terdiri dari minimal 5 kamar. Saya ulangi lagi, rumah kaum muslimin idealnya terdiri dari 5 kamar hari ini. Kalau gitu Ustaz, iya. Yang pertama, kamar untuk suami dan istri. Kamar untuk kita dan pasangan. Karena di situ ada tuntunan dalam beragama, bagaimana anak-anak tidak boleh mengakses dengan sembarangan. Salasu auratin, 3 waktu yang di situ aurat, 3 waktu yang dimana orang itu minta izin, kendati dia anaknya. Min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, waktu siang saat kalian menanggalkan pakaian. Au min ba'di salatil isya, atau yang ketiga setelah salat isya. Makanya anak-anak nggak boleh asal keluar masuk kamar ibu bapaknya. Ya, di sini berarti ada kamar khusus suami dengan istri. Yang kedua, kamar khusus anak laki-laki. Dan yang ketiga, kamar khusus anak perempuan. Ini perintah sunnah, artinya perintah dari hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wa fariqhum fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Coba lihat, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Dan yang ketiga, yang keempat, afwan, adalah kamar tidur bagi mereka yang menjadi asisten rumah tangga kita, kalau memang ada. Karena tidak mungkin kalau asisten itu perempuan dia campur dengan kita tidurnya, karena pasti ada suami di sana. Kalau dia laki-laki, nggak mungkin bercampur dengan kita karena di sana ada istri. Maka harus ada ruang khusus, kamar khusus untuk mereka. Dan yang kelima adalah ruang atau kamar khusus bagi orang-orang yang bertamu dan mau bermalam di rumah kita. Ini idealnya. Tapi apa boleh buat, kaum muslimin ada yang tinggal di RSS SS, ya. Rumah sangat sempit sekali. Ya, sampai-sampai selonjoran saja sulit. Itu namanya rumah RSS SSS, ya. Rumah sangat apa tadi? Sempit sekali, sampai-sampai selonjoran saja sulit, gitu ya. Itu istilahnya. Nah, ikhwati billah, kembali ke cerita Andalusia. Rumah-rumah hari itu sudah dalam bentuk yang sangat indah, ventilasi yang baik dan sebagainya. Baik, sisi yang lainnya, Andalusia ikhwati fillah azanillahu yakum mengalami kemajuan yang sangat tinggi karena hasil sebuah perjuangan Tariq bin Ziyad dan para pejuang lainnya, sehingga membuat Andalusia ini penuh sesak dengan bangunan-bangunan bersejarah
dan tempat-tempat yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Perpustakaan dibangun, museum-museum dihadirkan. Mengapa demikian? Karena di sana banyak sudah dipenuhi oleh kitab-kitab karya para ulama. Dan kemajuan kaum muslimin pada era Andalusia itu berada pada tahun 300-an Hijriah. Siapa pemimpinnya? Al-Hajib Al-Muzaffar. Dialah orang yang di masanya kaum muslimin berhasil mengukuhkan wilayah Andalusia ini sebagai wilayah yang penuh dengan nilai peradaban. Di masjid-masjid dibuat kajian khusus. Di sini ada kursi kajian khusus untuk sirah, di sini kajian khusus kursi untuk kajian tafsir, kajian akidah, di sana kajian tentang hadis, di sana kajian tentang fikih. Semuanya. Dan kalau itu yang kita lihat, mengingatkan kita akan apa yang ada secara tampilan yang menyemarakkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hari ini. Ya, kalau kita pergi umrah ya, dan kita melihat di sana ada sejumlah syekh yang dengan kursi kebesarannya dihadiri oleh murid-murid dan jamaahnya, kajian mereka satu dengan yang lainnya berbeda jenis kajiannya. Ada yang fikih, ada yang hadis, ada yang sirah, ada yang kajian tafsir, ada yang macam-macam sekali. Ada yang khusus tilawatul Quran, tahsin dan sebagainya. Jadi khawatibillah azanillahu yakum, begini ya semaraknya ilmu pengetahuan di sana. Dan khawatibillah azanillahu yakum, sampai tingkat kesejahteraan juga berdampak kepada mereka kaum muslimin di sana. Dan tidak sedikit mereka yang tekun belajar agama ini menjadi tokoh-tokoh yang patut dikenang dalam sejarah keemasan dalam Islam. Mereka tidak berbahasa Arab pada mulanya, tapi akhirnya diterapkan bahasa nasional mereka, hari-hari menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, sehingga mereka mudah untuk memahami semua itu. Maka lahirlah ulama-ulama sekaliber Ibnu Hazm Al-Andalusi, seorang ulama faqih, ahli fiqih yang jago, mumpuni dengan kualitas yang sangat luar biasa dalam keilmuan di bidang ilmu. Ada juga sejumlah nama, di antaranya Ibn Rushd Al-Andalusi, dan ulama-ulama lain yang begitu banyak, yang mana nantinya ini akan mengisi setiap langit-langit Andalusia dengan ilmu pengetahuan keislaman. Dan subhanallah, ikhwati fillah azanillahu yakum, begitu dahsyatnya Andalusia dikelola oleh kaum muslimin, sampai yang sejahtera bukan hanya kaum muslimin, kaum kufar juga ikut merasakan dampak kesejahteraan tersebut. Allahu Akbar. Betapa lihat, dan kita bisa saksikan efek dari penerapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang syarat dengan nilai-nilai keadilan dan jauh sekali dari nilai kezaliman. Ikhwati fillah azanillahu yakum, maka Andalusia adalah pelajaran sejarah yang sangat besar dari sisi manapun kalau kita ingin berkaca darinya. Kegemilangan bangkitnya dari roda ekonomi yang dikelola, kemudian bisnis yang berkembang pesat, dan sosial budaya yang begitu tinggi nilainya, sampai kepada kekuatan militer mereka dan armada maritim serta alutsista yang tersedia adalah yang terbaik saat itu. Saya ulangi lagi, sampai kekuatan militer, armada maritim tadi, dan alutsista adalah yang terbaik saat itu. Jadi kalau ada studi khusus tentang Andalusia, yang kalau boleh kita belajar darinya, bagaimana membangun sebuah negara sampai 800 tahun, tapi kita juga ambil sisi buruknya dalam rangka untuk menghindar bila mana itu terjadi, kita takut Andalusia jilid 2 terulang.
Sehingga kita perlu belajar dari Andalusia ini, ekonominya, sosial budayanya, kemudian kekuatan militernya, kekuatan maritim lautnya dan sebagainya, kita belajar. Ternyata ini dikelola dengan sangat baik. Terutama lagi karena majunya dan berkembangnya sebuah peradaban di sebuah umat bukan karena teknologinya yang canggih, tetapi justru akhlak, adab dan ilmu pengetahuan yang mendekatkan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka ini yang terjadi di Andalusia. Dan alhamdulillah penaklukan semenanjung Andalusia telah dilakukan oleh para pejuang sehingga mereka menerapkan sebuah hal yang disebut dengan jizyah. Apa itu jizyah? Nah, ini perlu kita ketahui. Jizyah secara bahasa adalah pungutan. Kemudian jizyah juga bisa berarti balasan. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, kalau kalimat jizyah ini diambil dari kata-kata jaza, maka dia artinya balasan. Maka ada sebuah ungkapan al-jaza min jinsil amal, bahwa sebuah perbuatan itu berdampak kuat dengan hasil yang didapat. Al-jaza, balasan min jinsil amal, disesuaikan dari amal yang dikerjakan. Al-ajru ala qadril masyaqqah, upah hasil kerap disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan kerumitan serta kelelahan. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka jizyah ini diberlakukan oleh kaum muslimin kepada siapa mereka? Ya, kepada orang-orang ahli kitab, kaum kufar yang ada di semenanjung Andalusia, dikarenakan mereka mau hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Siapa saja jizyah yang diambil darinya? Yang pertama, jizyah ini dipungut dari kaum laki-laki, namun tidak dipungut dari kaum wanita. Tu'khadhu min rijalihim wa la tu'khadhu min nisa'ihim. Ini yang pertama. Yang perempuan tidak dibayar jizyahnya, diambil jizyahnya, tapi laki-laki diambil. Laki-laki yang seperti apa yang diambil jizyahnya? Yang kedua adalah laki-laki yang baligh, dan tidak dipungut jizyah dari laki-laki yang masih anak-anak, yang belum baligh. Selanjutnya, jizyah yang diambil dari hanya golongan orang-orang kaya, dan tidak diambil jizyah dari orang-orang miskin. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, bahkan orang miskin dari kalangan ahli kitab, orang miskin dari kalangan kufar, orang miskin dari kalangan majusi, justru dibiayai oleh negara, dibiayai kemaslahatan dan kesejahteraannya oleh Baitul Malil Muslimin, dengan catatan mereka hidup rukun di bawah bendera kaum muslimin. Nah, kemudian apa saja selain jizyah yang perlu kita ketahui tadi? Kadar jizyah yang diambil dari mereka, berapa nilai yang diambil? Nilai yang diambil saat kaum muslimin memasuki Andalusia, jizyah yang dikenakan sebagai sebuah kompensasi terhadap hidup rukun, keamanan, stabilitas negara dan sebagainya, kaum muslimin menentukan mengambil jizyah 1 dinar untuk masa 1 tahun.
Jadi 1 dinar untuk 1 tahun. Kalau sekarang 1 dinar itu kurang lebih 5 juta, maka mereka membayar iurannya 5 juta kurang lebih 1 tahun. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka angka ini masuk ke dalam baitul malil muslimin untuk kemaslahatan umat, baik muslim maupun non muslim. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, memang di sini keunikan dan kehebatannya sampai di fase perjalanan sejarah Islam, kaum muslimin itu punya sumber kekuatan namanya baitul mal. Dan kalau tidak salah ingat saya, di fasenya Al-Ma'mun itu penerjemah saja, penerjemah lah. Jadi kalau ada buku dari bahasa Persia diterjemah ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa Urdu, dari bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa Yahudi misalkan, maka dibayar oleh Al-Ma'mun dari Baitul Malil Muslimin sejumlah 2 kilogram emas. Jadi profesi penerjemah mendapatkan berapa tadi? 2 kilogram emas. Kalau sekarang harga emas itu kurang lebih 500 per gramnya, 500.000 per gram, kira-kira berapa itu? Berapa miliar itu? Itu baru gaji seorang penerjemah. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagaimana gaji yang mengurus, mengelola tata negara, kemudian memikirkan umat dan sebagainya saat itu. Nah karenanya apa? Wajar kalau kaum muslimin memiliki cadangan, memiliki kekuatan finansial, dan saat itu bendahara, artinya kaum muslimin kuat. Dan salah satu salah satu sumbernya adalah pembayaran jizyah tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, ini yang dikerjakan dan dilakukan oleh kaum muslimin. Sementara dari kaum muslimin diambil dari mereka zakatnya. Nah, oleh karena itu perpaduan antara zakat dan jizyah ini menyebabkan makin kuatnya sumber daya atau makin kuatnya lumbung atau sumber keuangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak melakukan sebuah tindakan terobosan kegiatan. Di antaranya adalah melakukan kegiatan syiar ta'lim yang begitu luas di semenanjung Andalus. Nah ini ikhwati fillah azanillahu yakum. Dan saat itu juga kaum muslimin membayar gaji dari para prajuritnya dengan angka yang tidak sedikit, karena memang kesejahteraan merata hampir di semua lini. Walaupun nanti dalam perjalanan sirah ini kita katakan di sini terdapat bumerang nantinya. Kenapa demikian? Karena kajian kita memang tidak selesai hari ini, kita akan berepisode insyaallah. Kenapa demikian? Karena alasannya adalah saat seorang mengalami kesejahteraan yang tinggi, diliputi oleh hidupnya diliputi oleh dunia, yang ada yang memenuhi pikirannya hanya urusan dunia, lupa akan akhirat. Disitulah terjadi blunder dan akhirnya berbalik keadaan dari yang tadinya Allah berikan keberkahan negeri ini menjadi Allah tahan rizki yang ada bagi mereka. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, maka sampai pada waktunya gerakan dari Tariq bin Ziyad dihentikan oleh Musa bin Nusair. Bukan berarti Musa bin Nusair ini mengalami kedengkian atau hasad yang muncul, iri hati yang ada terhadap kegemilangan Tariq bin Ziyad di Andalusia. Karena Tariq memiliki karakter sami'na wa ta'na kepada Musa bin Nusair, panglima yang telah mengirimnya. Baik, ikhwati fillah azanillahu yakum.
ini mungkin kajian kita untuk sesi pertama. Sampai akhirnya kita lanjutkan pada sesi yang kedua, kegemilangan Andalusia dari sejak tahun 300 sampai detik-detik atau sinyalmen-sinyalmen keruntuhan Andalusia di awal tahun ke-500 Hijriah. Baru setelah tahun ke-500 Hijriah kita katakan masa hancurnya sebuah pemerintahan dan rezim yang lama yang pernah mengelola bumi Andalusia menjadi bumi yang makmur. Dan kita akan bahas apa yang terjadi hari itu dan saat itu, kehinaan yang diterima oleh kaum muslimin di Andalusia, dan apa hubungan kuatnya dengan perayaan kaum kufar di setiap awal bulan Januari tahun Masehi. Mereka turun di jalan-jalan Spanyol merayakan keberhasilan mengalahkan kaum muslimin dan menjungkalkan kaum muslimin dari kepemimpinan tahta tertinggi di Andalusia dan membuat mereka tertunduk malu karena kekalahan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa menit kita bisa bersoal jawab. Jika ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini, maka insyaallah masih dalam koridor yang kita bahas sampai kita kaji pada sesi-sesi berikutnya, tahap demi tahap dari perjalanan Andalusia. Wallahu taala a'lam. Ustaz, mengapa saat ini kita tidak ada pemimpin Islam yang menyatukan begitu kekuatan tertinggi umat Islam? Ya, inilah memang secara de facto, secara faktanya, pembagian negara-negara menjadi teritorial kecil ini yang juga akan berdampak kepada kebijakan internal maupun eksternal, kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri. Dan ini juga pasti akan berdampak dengan kebijakan itu, karakter keimanan dan kekuatan mental serta keteguhan beragama akan mempengaruhi kebijakan baik internal maupun eksternal tersebut. Sehingga agak sulit dan agak susah ya kalau kita berbicara kepemimpinan tertinggi dalam sebuah kesatuan umat Islam sebagaimana dahulu di zaman para khalifah dan bani-bani setelahnya, baik Bani Umayyah maupun Abbasiyah. Mengapa tidak nampak kejayaan Islam saat ini? Kita katakan kalau secara umum tidak nampak, kayaknya sepertinya juga tidak tepat 100%. Karena sekarang kita katakan seperti halnya di negara-negara yang sekarang menjadi negara yang mampu mengangkat ya angka pendapatan per kapita mereka dari tinjauan ekonomi, ternyata ada negeri muslim yang mampu keluar dari ya kondisi yang terpuruk menjadi lebih baik. Kemudian dari sisi alutsista, sekarang juga ada barisan kaum muslimin yang punya kekuatan militer yang kuat juga dan punya pertahanan yang cukup diperhitungkan oleh orang kufar. Hanya saja negara ini mungkin tidak, atau kalau lebih kuat jika bersama-sama begitu. Sudah ada. Dan di antara negara yang kuat itu adalah mungkin ya kalau kita lihat kemarin yang lolos atau selamat dari kudeta di negara tersebut. Walaupun negara itu pernah mengalami masa panjang dalam sekularisme, ya sekuler yang panjang sekali, tapi belakangan kita lihat mungkin semangat atau ghirah keislaman sudah nampak muncul sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita doakan. Sebagaimana ada di Saudi Arabia dengan kesejahteraan rakyatnya, geliat dakwah di sana, ilmu pengetahuan yang sampai menggratiskan para mahasiswa belajar dari sejak bangku ya sekolah atau bangku kuliah di strata 1 sampai strata 3. Ya, dan ini sudah banyak alhamdulillah
Tinggal memang kurangnya sekarang mungkin tidak ada yang menyatukan langkah atau gerak mereka dalam amal secara lebih konkret. Ada beberapa perkumpulan seperti OKI dan sebagainya. Mudah-mudahan kita harapkan bisa jauh lebih besar perannya kepada negara-negara Islam. Mengapa sekarang justru Islam saja ini tertindas? Jawabannya memang ini salah satu dari yang dinubuahkan oleh Rasulullah. Apa yang dimaksud dinubuahkan? Dikabarkan secara teks, secara naskah hadis. Bagaimana akan datang fase-fase dalam kehidupan? Di antara fase itu ada mulkan jabbariyah. Artinya pemimpin dengan karakter bertangan besi. Pemimpin dengan karakter yang tidak kenal kompromi. Yang mungkin saja ini menyudutkan dakwah dan tidak menguntungkan kaum muslimin. Sangat mungkin. Nah, karenanya lagi yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tidak kurang peran media yang sering mendiskreditkan dan menyudutkan kaum muslimin. Kita tidak pernah dengar ada media mengatakan sampai hari ini bahwa langkah Israel itu adalah terorisme, membunuh umat manusia, membunuh anak-anak, membunuh agen-agen perubahan, membantai kaum mukminah atau membantai para wanita, menghancurkan rumah-rumah ibadah, padahal itu tidak boleh. Kita tidak katakan itu tindakan teroris, misalkan, ya. Dan masih banyak lagi. Tapi kalau muslimin yang berbuat tidak ada punya hak jawab, tidak diberikan kesempatan klarifikasi, maka langsung dengan tuduhan yang disematkan terorisme. Ya, ini dia. Baik, kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan pemimpin kafir? Ya, dia katakan kafir ini Allah tidak jadikan baginya kepemimpinan. Atas mereka Allah tidak restukan kepemimpinan mereka. Dan mungkin yang perlu ditanya, kenapa kok ada akibat? Pasti ada sebabnya. Kalau kita bicara kenapa ada asap, pastikan ada apinya. Begitu kurang lebih. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin ukhuwah mereka renggang. Kesatuan mereka itu tidak kokoh. Barisan mereka tidak teratur. Kebersamaan mereka ini tercabik. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya yang ada adalah di tengah rusaknya ukhuwah kaum muslimin, kaum kafirlah yang berjaya. Dan ini PR sekaligus juga sentilan atau lebih tepatnya tamparan kepada kaum muslimin. Mobil khusus di Jakarta. Kalau ada kaum kufar yang menguasai mereka. Padahal nisbah mi'awiyahnya, jumlah prosentase besarnya kaum muslimin lebih banyak. Ada apa coba? Nah, ini pelajaran buat kita. Kenapa kaum muslimin ya ditakdirkan Allah di negeri yang mayoritas kaum muslimin, negeri yang dimerdekakan dengan pekikan takbir, negeri yang dimerdekakan oleh para ulama, para kiai, para asatidzah, para duat, para santri dan sebagainya. Ya. Dan negeri yang diberi nama wabil khusus ibu kotanya dengan Fathan Mubina. Pangeran Jayakarta memberi nama ini dengan nama Fathan Mubina, yaitu artinya Fatha artinya jaya, Mubina Karta, maka disingkat menjadi Jakarta. Nah, ini kemana ya kaum musliminnya? Dan ikhwati fillah azanillahu yakum, harus kita ketahui bahwa di situ ada peluang bagi kita untuk bisa sebenarnya bersatu dan menghadirkan kepemimpinan dengan cita rasa sesuai dengan cita rasa Islam, insyaallah. Ustadz, mohon jelaskan masa-masa Islam di Andalusia versus masa khilafah Muawiyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani. Insyaallah ini ya, Andalusia saja baru satu sesi ini, baru satu episode. Nanti insyaallah kita bahas lebih mendalam ya. Andalusia selesai ya,
Turki Utsmani selesai, atau kita bahas Muawiyah, Daulah Umayyah, kemudian sudah selesai Bani Umayyah, Abbasiyah, insyaallah kita bahas insyaallah ya pada masa-masa yang akan datang. Tapi Andalusia saja belum selesai, karena memang 800 tahun tidak mungkin selesai dalam 1-2 jam. Mengapa Saudi tampak akan patuh pada Barat? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab secara pasti karena itu kebijakan dalam negeri mereka. Tetapi kalau bisa dilihat secara zahir, secara yang lahir, yang nampak, mungkin wallahu a'lam bishawab. Ini analisa saya mungkin, dan analisa saya bisa salah. Mereka ingin mengamankan daerah vital. Mungkin, saya ulangi sekali lagi, mereka ingin mengamankan daerah vital. Dan di antara daerah vital bukan cuma kilang minyak di sana, tapi ada Makkah Al-Mukarramah, ada makam Nabi Muhammad SAW dengan Masjid Nabawinya di sana, dan daerah-daerah bersejarah lain. Tapi itu bisa salah analisa saya. Tetapi kalau kita katakan bahwa menyandarkan diri kepada Allah yang Maha Kuat, sudahlah cukup dengan sebagai negeri yang bertauhid. Yakin Allah akan menolong hamba-hambanya. Karena dahulu pun saat kakek Rasul yang bernama Abdul Muthalib meminta unta yang diambil oleh Abraha melalui kaki tangan yang bernama Al-Aswad, diambilnya unta-unta kakek Rasulullah Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor. Maka dengan sangat gagahnya dia katakan, ana rabbul ibil, saya pemilik unta itu, kembalikan unta saya. Dan saat yang bersamaan dia juga dipercaya untuk menjadi juru kunci dari Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dia katakan, walil baiti rabbun sayahmi, dan rumah yang mulia ini, maksudnya Ka'bah, terdapat pemiliknya juga yang akan melindunginya. Artinya Ka'bah dilindungi dengan statement tadi oleh Abdul Muthalib, dilindungi oleh Allah lewat sebuah penjagaan yang dilakukan oleh burung ababil. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya kaum muslimin yang berjihad, yang mengisyaratkan tentang haramnya kita memilih pemimpin non-muslim? Iya. Dalil yang mengharamkan meminum khamar hanya beberapa dalil. Dalil yang mengharamkan tentang memakan bangkai hanya beberapa dalil. Tapi dalil yang mengharamkan memilih pemimpin kafir sampai 16 dalil. Dan ini bukan masalah sara ini. Saya katakan, oh kalau gini Ustadz bisa kena delik sara, nanti bisa dibawa ke... Bukan. Kita katakan sebelum adanya KPU dibentuk, Bawaslu itu dihadirkan, maaf ini kalau menyebut istilah, maka ayat ini sudah ada. Jadi siapa yang duluan? Dan kalau dibilang ini politisasi ayat, bukan. Karena Islam ini komprehensif, syamil, mutakamil. Kajiannya menyeluruh dan bahasannya ini ya mencakup semua lini. Jadi kalau kita bilang tentang kepemimpinan, apalah lagi bicara tentang pemimpin yang sekupnya adalah hajat hidup orang banyak. Seorang kafir haram memimpin seorang muslimah seorang diri. Betul ya ibu-ibu ya, ummahat yang dimuliakan Allah. Seorang pemimpin kafir haram memimpin seorang muslimah seorang diri, betul kan? Artinya apa? Haram menikah dengan muslimah. Saya ulangi lagi. Seorang musyrik, seorang kafir haram menikahi muslimah. Jika kepada seorang muslimah yang satu orang itu diharamkan untuk memimpin diri mereka, bagaimana dengan yang hajat hidup orang banyak? Ya, pastinya ada ayat yang lebih spesifik yang membahas tentang hal tersebut. Apakah hal itu termasuk dikatakan menentang pemerintah? Tidak. Kok menentang? Gimana menentang? Kan kita katakan bahwa Islam mengharamkan pemimpin kaum kafir. Karena sedikit banyak pasti akan berdampak kepada kemaslahatan kita.
Setidaknya kalau kita memilih pemimpin yang muslim atau kaum muslim yang memimpin kita, terbebas kita nanti di akhirat dari pertanyaan tentang wala, loyalitas kita kepada kaum kafir. Kendati mungkin dia terjerembab nantinya dalam kemaksiatan, tindakan korupsi dan sebagainya, perkara itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Tetapi kalau ternyata yang satu ini kafir, sudah barang tentu Allah akan tanya tentang loyalitas kita kepada agama ini. Yang selanjutnya, Allah mengatakan tidak ada tempat yang layak untuk orang kafir kecuali neraka. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Dan Allah juga katakan bahwa orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwati fillah azanillahu yakum, ada pertanyaan, tapi ini sifatnya nanti di luar kajian kita, ya. Karena pertanyaan ini lebih ke arah sisi yang bukan kajian kita secara khusus dan tidak boleh juga bertransaksi di dalam masjid, gitu ya. Wallahu taala alam yang itu. Kemudian cukup ya, tidak ada lagi. Dan insyaallah pada sesi yang akan datang kita bahas Andalusia dari fase kejayaannya sampai fase percikan-percikan indikator keruntuhannya. Dan fase yang berikutnya kita akan bahas, yaitu fase dari percikan keruntuhan sampai runtuh Andalusia dan tertunduk malu karena kekalahan. Dan di fase yang selanjutnya atau episode atau edisi yang selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari kekalahan kaum muslimin di Andalusia. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.